Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 410 IP 1 akan mempresentasikan praktikum fisika. Kami melakukan 2 kali praktikum. Praktikum pertama, Om Newton tentang gravitasi, yang terdiri dari Muhammad Ulin Najib sebagai ketua, Muhammad Rifki Rashad, Muhammad Fadli Bagas, Mofiza Ahmad Rozik, Nadifa Setianindum, Maharani Valencia, dan Zafira Nur Hasnalisa. Langkah-langkah praktikum sebagai berikut. Pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 2. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamaan. Alat dan bahan yakni ada 6, yaitu meteran jahit baju 1 buah, selotip kertas 1 buah, bola kasti 1 buah, bola tenis meja 1 buah, stopwatch 1 buah, gunting 1 buah. Data pengamatan. Nomor 1, ketinggian 150 cm di waktu 1 dapat 0,54 sekon, waktu kedua 0,34 sekon, waktu ketiga 0,33 sekon, waktu keempat dapat 0,43 sekon, di waktu kelima dapat 0,37 sekon. Keseluruhan rata-rata dari ketinggian 150 cm adalah 1,714 sekon. Nomor 2, ketinggian 145 cm di waktu 1 dapat 0,27 sekon, di waktu 2 dapat 0,28 sekon, di waktu ketiga dapat 0,21 sekon, di waktu keempat dapat 0,21 sekon, di waktu kelima dapat 0,32 sekon. Keseluruhan rata-rata sekon dari ketinggian 145 adalah 1,034 sekon. Di nomor 3, ketinggian 140 cm di waktu 1 dapat 0,33 sekon, waktu kedua dapat 0,43 sekon, di waktu ketiga dapat 0,51 sekon, di waktu 4 dapat 0,40 sekon, di waktu kelima dapat 0,32 sekon. Dari keseluruhan rata-rata sekon ketinggian 140 adalah 1,834. Di nomor 4, ketinggian 135 cm. Waktu 1 dapat 0,39 sekon, waktu kedua 0,47 sekon, di waktu ketiga dapat 0,47 sekon, di waktu keempat dapat 0,27 sekon, di waktu kelima dapat 0,32 sekon. Dari keseluruhan rata-rata sekon ketinggian 135 cm adalah 1,664 sekon. Nomor 5, ketinggian 130 cm, waktu 1 dapat 0,39 sekon, di waktu kedua dapat 0,47 sekon, di waktu ketiga dapat 0,33 sekon, di waktu keempat dapat 0,21 sekon, di waktu kelima dapat 0,53 sekon. Dari keseluruhan rata-rata sekon ketinggian 130 cm adalah 1,506 sekon. Analisis data percepatan gravitasi. Nomor 1, ketinggian 1,5 meter dengan waktu rata-rata 1,714 sekon mendapatkan percepatan gravitasi 1,02 meter per sekon kuadrat. Nomor 2, ketinggian 1,45 meter dengan waktu rata-rata 1,034 sekon mendapatkan percepatan gravitasi 1,7 meter per sekon kuadrat. Nomor 3, yang ketinggian 1,4 meter dengan waktu rata-rata 1,834 sekon mendapatkan percepatan gravitasi 0,83 meter per sekon kuadrat. Nomor 4, ketinggian 1,35 meter dengan waktu rata-rata 1,664 sekon mendapatkan percepatan gravitasinya 0,97 meter per sekon kuadrat. Nomor 5, ketinggian 1,3 meter dengan waktu rata-rata 1,506 mendapatkan percepatan gravitasi 1,15 meter per sekon kuadrat. Keseluruhan rata-rata dari percepatan gravitasinya adalah 1,134 meter per sekon kuadrat. Rumus yang dipakai untuk analisis data percepatan gravitasi yakni A 1,5
G sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2 kali 1,5 per 1,714 kuadrat sama dengan 1,02 meter per second kuadrat. B 1,45 G sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2X 1,45 per 1,304 kuadrat sama dengan 1,7 meter per second kuadrat. C 1,4 G sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2 kali 1,4 per 1,834 kuadrat sama dengan 0,83 meter per second kuadrat. D 1,35 G sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2 kali 1,35 per 1,664 kuadrat sama dengan 0,97 meter per second kuadrat. E 1,3 G sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 2 kali 1,3 per 1,506 kuadrat sama dengan 1,15 meter per second kuadrat. Dan ini merupakan grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu jatuh benda sampai tanah. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak gravitasi merupakan gaya tarik-menarik dua buah benda yang bermassa m dan berjarak r. Percepatan gravitasi bergantung pada massa benda, ukuran benda, dan ketinggian dari jarak objek yang dilemparkan. Percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Perbedaan percepatan gravitasi yang dihasilkan bola berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi jarak ketinggian bola yang dijatuhkan berbeda-beda. Setelah kami mempresentasikan tentang praktikum pertama, ini akan melanjutkan praktikum kedua. Langkah-langkah praktikum. Pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama. 3. Perhatikan ketinggian bola pada saat pertama kali terpantul. Kemudian catat pada tabel. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. Kelima, ulangi langkah pertama sampai keempat, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 meteran jahit baju, 2 selotip kertas, 3 bola kasti, 4 bola tenis meja, 5 stopwatch, 6 gunting. Berikut merupakan hasil data praktikum menggunakan objek bola kasti. Pada percobaan pertama di lantai, H1-nya menghasilkan 1,5, H2-nya menghasilkan 0,83, koefisien restitusinya menghasilkan 0,7. Pada meja, H1-nya menghasilkan 1,5, H2-nya menghasilkan 1,05, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Pada percobaan kedua di lantai, H1-nya menghasilkan 1,45, H2-nya menghasilkan 0,75, koefisien restitusinya menghasilkan 0,7. Pada meja, H1-nya menghasilkan 1,45, H2-nya menghasilkan 1,03, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Pada percobaan ketiga di lantai, H1-nya menghasilkan 1,4, H2-nya menghasilkan 0,82, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Pada meja, H1-nya menghasilkan 1,4, H2-nya menghasilkan 1, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Pada percobaan keempat di lantai, H1-nya menghasilkan 1,35, H2-nya menghasilkan 0,77, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Pada meja, H1 yang menghasilkan 1,35, H2 yang menghasilkan 0,97, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Pada percobaan kelima di lantai, H1 yang menghasilkan 1,3, H2 yang menghasilkan 0,7, koefisien restitusinya menghasilkan 0,7. Pada meja, H1 yang menghasilkan 1,3, H2 yang menghasilkan 0,95, koefisien restitusinya menghasilkan 0,8. Dengan hasil rata-rata pada percobaan di lantai menghasilkan 0,74 dan rata-rata di meja menghasilkan 0,8. Tabel praktikum bola tenis meja. Nomor 1 yang di lantai
H1 punya 1,5 meter dengan H2 0,9 meter, mendapatkan koefisien restitusi 0,8. Nomor 2, H1 punya 1,45 meter dengan H2 0,88 meter, mendapatkan koefisien restitusi 0,8. Nomor 3, H1 punya 1,4 meter dengan H2 0,85 meter, mendapatkan koefisien restitusi 0,8. Nomor 4, H1 punya 1,35 meter dengan H2 0,8 meter, mendapatkan koefisien restitusinya 0,6. Nomor 5, H1 punya 1,35 meter dengan H2 0,85 meter, mendapatkan koefisien restitusi 0,7. Dari keseluruhan rata-ratanya adalah 0,74. Bola tenis meja ke atas meja. Nomor 1, H1 punya 1,5 meter ke permukaan lantai dengan H2 1,1 meter, mendapatkan koefisien restitusi 0,8. Nomor 2, H1 punya 1,45 meter ke permukaan lantai mendapat dengan H2 1,15, mendapatkan koefisien restitusi 0,8. Nomor 3, H1 punya 1,4 meter dengan H2 1,12, mendapatkan koefisien restitusi 0,9. Nomor 4, H1 punya 1,35 dengan H2 1,8, mendapatkan koefisien restitusi 0,9. Nomor 5, H1 punya 1,30 ke permukaan lantai dengan H2 1 meter, mendapatkan koefisien restitusi 0,9. Dari keseluruhan rata-rata, koefisien restitusi meja adalah 0,86. Analisis data. A. Bola kasti. 1. Lantai. Akar 1,5 per 0,83 sama dengan 0,7. Akar 1,45 per 0,75 sama dengan 0,7. Akar 1,4 per 0,82 sama dengan 0,8. Akar 1,35 per 0,77 sama dengan 0,8. Akar 1,3 per 0,7 sama dengan 0,7. Rata-ratanya 0,74. 2. Meja. Akar 1,5 per 1,05 sama dengan 0,8. Akar 1,45 per 1,03 sama dengan 0,8. Akar 1,4 per 1 sama dengan 0,8. Akar 1,35 per 0,97 sama dengan 0,8. Akar 1,3 per 0,95 sama dengan 0,8. Rata-ratanya 0,8. Analisis data bola tenis meja. 1. Lantai. Akar 1,5 dibagi 0,9 sama dengan 0,8. Akar 1,45 dibagi 0,88 sama dengan 0,8. Akar 1,4 dibagi 0,85 sama dengan 0,8. Akar 1,35 dibagi 0,8 sama dengan 0,7. Akar 1,3 dibagi 0,85 sama dengan 0,6. Rata-ratanya adalah 0,74. 2. Meja. Akar 1,5 dibagi 0,1 sama dengan 0,8. Akar 1,45 dibagi 0,15 sama dengan 0,8. Akar 1,4 dibagi 0,12 sama dengan 0,9. Akar 1,35 dibagi 0,08 sama dengan 0,9. Akar 1,3 dibagi 1 sama dengan 0,9. Rata-ratanya adalah 0,86. Nilai ketidakpastian relatif. G sama dengan 1,02 plus 1,70 plus 0,83 plus 0,97 plus 1,1 sama dengan 1,13 M strip S per 2. G per 2 sama dengan 1,04 plus 2,89 plus 0,57 plus 0,94 plus 1,32 sama dengan 6,88 M sama dengan ini garisnya S per 2. X sama dengan 1 per N diginiin N 9 per 2 dikurang sama dengan G per 2 N kurang 1. X sama dengan 1 per L 2,59
3,95 per 5 sama dengan 0,575. X sama dengan 34,4 dikurang 1,728 per 4. X sama dengan 1 per 5 diberi 8,34 per 4. X sama dengan 1 per 5 15,63. G sama dengan 9 G per 5. G sama dengan 1,13 per 5 sama dengan 0,226 M titik S. Ketelitian sama dengan 100% kurang 3 sama dengan X sama dengan 97%. Dan ini merupakan foto dokumentasi praktikum kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.